Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengganti alat tenun. Ya, di sini nanti langsung saya ini kan jadikan satu ya antara close bed, kemudian open, kemudian ether bed. Harapan saya nggak bingung karena tahapannya sebenarnya sama. Jadi kapan kita harus mengganti alas kasur sampai memasang selimut tambahan ya. Tapi yang perlu Anda perhatikan adalah di sini bagaimana cara Anda mensiasati cara melipat alat ini supaya nanti Anda nggak bingung saat menaruhnya di atas bed. Itu ya, oke? Jangan lupa untuk tindakan apapun itu harus cuci tangan. Ya, kalau tidak ada air mengalir boleh menggunakan hand sanitizer. Ya, 7 langkah cuci tangan sudah pernah diajarkan belum ya? Tapi sudah ya? Belum nggak? Belum ya? Yang satu? Ya, belum. Tapi sudah bisa? Bisa lah ya, anak-anak SD sekarang juga sudah pada diajarin. Yuk, bareng-bareng yuk. 1, terus 2, kemudian 3, kemudian 4. Ini ya, ini adalah tujuannya bukan cuma gini, tapi ini membersihkan semua ya. Kemudian 5, semua. Kemudian jempol, kemudian membilas semua ya. Baru banyak sekali, satu pasang aja ya. Nanti kalau ke situ ini kebanyakan tuh. Oke. Kemudian ini kan kita sudah lipat nih ya. Lipat tadi tahu tujuannya kalau ini anggap aja bed ini dijadikan satu meja besar, anggap aja gitu ya. Dan kita adanya di tengah-tengah nih. Ya. Kenapa ini dilipat jadi 4? Karena kita tahu ini tengah-tengahnya di sini. Gitu ya. Ini sebenarnya harusnya ukurannya pas harusnya. Ya. Nah, kalau kita tahu, oh ternyata ini seperti ini, berarti ujungnya tahunya sama. Kalau kita tahu, hanya ini tadi harusnya yang ini masuknya ke sini. Kenapa ini pakai trik? Sebenarnya tahu kesulitannya apa kalau kita tidak pas saat melipat, maka nanti kita akan kesulitan sendiri saat ujian ya. Kalau ini, maka kita tahu ini tengah-tengahnya sini. Pasangan. Harapannya ini harusnya sesuai dengan tempat tidurnya ya. Kemudian ini diikatkan ke sana. Jadi harusnya kalau lebarnya sama, ini nggak ketarik sana, nggak ketarik sini, gitu ya. Nah, makanya saya katakan talinya harusnya 4 biar sama kencengnya. Ya, harusnya sini juga di. Oke. Makanya kita suruh minta maju kayak gini karena kita bisa talinya itu bebas ya Bu? Iya, talinya bebas kan, barulah diangkat. Kalau dulu masih pakai kasur yang dari kapas kapok itu ya, jadi beratnya minta ampun. Sama dengan ini. Nah, kalau kita tahu ini adalah tengah-tengah, maka ini
tempatkannya pas di tengah-tengah, ya, ditempatkannya. Kita tahu ini dibagi separuh, sana separuh, sini seperempat, kayak gitu kan. Nah kalau ini karena ukuran ini tidak sesuai, seharusnya separuhnya ke sini, ya kan? Nah, kita turunkan biar nanti nggak lebar sama, tahu rasanya. Ya, sini seperempat. Sini, sana. Kalau seperti ini sebenarnya sudah kenceng ya, sudah kenceng kayak gini ya, dan rapi. Tinggal kita membuat sudut. Kalau kita membuat sudut, ini tarik. Oke, boleh nanti situ latihan boleh. Ya, saya untukkannya satu ya. Nah, nanti bisa dilatih satu-satu. Oke, dibuat sudut. Ini caranya dibuat siku semua. Sudah siku. Ini dibuat segitiga siku. Iya, sama. Yuk. Dibuat siku ya. Turunkan. Biar kelihatan. Ini saya. Ini kan gini. Nah, terus ini dibuat, ini kan ke sana. Anda buat siku lancip. Ini kan kayak gini, bawah, turunkan bawah, dibuat sikunya gini. Ini pegang sini. Yuk, coba sini. Ini kan sana. Ya, sana Ini kan lurus kan? Nah, ini Anda buat sikunya di sini. Jadi lancip. Oke? Tahu? Paham kira-kira? Paham ya? Ini kasurnya udah nggak usah diangkat-angkat lagi, tinggal kita buat lancip kayak gini. Sudah? Kalau sudah buat lancip, tinggal kita masukkan yang sini, masuk di pinggir kain yang sisa itu. Ada kan besi itu loh, di bawah besi, tahu? Pinggir-pinggirnya. Iya, masukkan di bawah sini ya. Ini lebihnya, oke? Oke, sudah membuat segitiga? Dibuat kayak gini segitiga saya. Sudah? Kalau sudah, tinggal kita lipat kayak gini. Terus dimasukkan. Nah, akhirnya membentuk segitiga ya. Oke, ayo sudah berhasil belum? Sudah berhasil belum? Ya, berarti ini tadi kurang lancip ya, Nak ya. Harusnya dibuat segitiga gini ya, lurus. Ya, ini kan sebenarnya bukan segitiga kalau kayak gitu. Ini saya. Ini dibuatnya segitiga gini, lancip kan ya. Aja gitu. Oke. Nah, itu ya. Saat kita membenarkan ini kencengin. Nah, jadi kita memang harus kenceng. Itu ya. Itu dimasuk ke saya. Oke. Ada
Ada gambaran? Paham? Paham ya? Oke. Jadi itu cara membuat sudut. Ya. Bagaimana cara membuat sudutnya udah paham? Nah, karena nanti semua dibuat sudut semua. Sampai selimut-selimutnya dibuat sudut. Gitu ya. Kemudian ini adalah zair. Ya. Karena kita tahu ini adalah nanti ada yang ke sana, yang ada di sini adalah cuma perlaknya saja, ya kan? Perlaknya saja, jadi dia di atas. Sorry, kembali dulu. Ini ini adalah tujuannya kan supaya nanti kalau pasiennya basah atau apa nggak basah nih ya, biar nggak panas. Ya, ini. Kalau dulu waktu Putristik kuliah, kalau buat kayak gini nggak boleh ada kayak gini, jadi harus kencang ya. Ini pun kakinya itu nggak sembarangan, biar bisa nggak menumpuk katanya. Kalau sekarang sudah ada cleaning service ya, jadi perawatnya nggak harus membersihkan ini. Jadi kalau dulu kalau kayak gini posisi kakinya harus dibelah. Jadi perawatnya harus enggak apa ya, siku enggak bungkuk. Sudah. Nah, dan api. Kemudian namanya boven ya. Kalau di rumah sakit, di hotel biasanya kalau yang kelas 1 itu biasanya ada yang kayak gini ya, ada yang beda gitu. Sama sih, tengahnya di sini. Tapi sebenarnya kalau boven itu karena nanti dia dilipat ke bawah gitu, sebenarnya nggak di tengah. Kalau di tengah nanti kan sama panjang nih, ya kan? Dia sampai batas lebih. Nah, harusnya dia di bawah seperempat. Di bawah seperempat itu mana? Ini tengah, ini seperempat. Jadi ini mundur seperempat. Seperempatnya, tapi nanti dia akan ke bawah. Ini sini. Kalau sesuai ukuran, kalau nggak sesuai ukuran, ini agak susah. Ini agak susah. Ya, jadi intinya ini sebelum kita balik ke pasien ini sama persis di batas di tepi kasur ya, supaya nanti kalau kita lipat ke sini pas posisinya pas di dada sini. Oke, paham di situ ya? Ini kebalik tadi ya, ini sama. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah
ini sudah, berarti jangan dilipat dulu yang sini sebelum kita masang selimut. Selimutnya dipasang dulu. Oke, mana sih? Yang ada mereknya mana? Sama seperti ini, tapi harusnya mirip. Kalau kelihatannya ya, ini nggak kelihatan tuh di kameramu, ya kan, yang bawah. Oke. Oke ya. Nah, ini seperti ini. Harapannya sih merek ini nanti di dalam. Ini di dalam. Ini nanti di bawahnya bisa. Kalau kayak gini, kalau pas kita bagi 4, dia di sini nih. Kalau ini kita buka kayak gini, maka selimutnya di luar ya, ya nggak? Nah, padahal itu selimut harusnya sini saya. Jadi selimut itu pas sama garis ini, ya. Pas sama garis. Oke. Nah, ini akhirnya nggak sampai masuk sana. Kalau memang seperti ini, paham ya? Jadi memang harusnya ukurannya itu sudah disesuaikan dengan bednya. Kalau nggak disesuaikan seperti ini, ya harusnya ini masuk sana. Harusnya masuk sampai ke dalam, karena ini nanti ini masuk ke sini. Seperti ini, ya. Kemudian ini juga dibuat sudut seperti yang tadi. Jadi cuma ini ditarik saja, kayak tadi aja yang seperempat itu. Nah, oke, kalau sudah ini ditariknya bersamaan dengan boven. Dibuat kayak gini, ya. Nah, kalau sudah ini gini, biar ada kaki enak. Ini dimasukkan, yang bawah itu dimasukkan, ya. Sudah ini baru di bukan karena ini nggak bisa nempel ke sini. Nah, ya seperti enggak, kalau ini enggak. Kalau yang sampingnya kan enggak, dia emang seperti ini. Nanti gimana? Enggak harus dimasukkan sayang, cuma digini-gini aja boleh. Ya, ya, karena nanti kalau pasiennya masuk kan tinggal gini ya. Ini, ya. Kalau mau dimasukkan boleh juga ya, karena kalau dimasukkan kan seperti ini. Lebih rapi lagi, ya kan?
Ini seperti ini. Ya, masukkan seperti itu. Kemudian kalau bantal, ini sarung bantal. Sebenarnya kalau kita rapikan bantalnya harusnya, di tangan kita masuknya gini. Bantalnya ambil kayak gini. Jadi kita bukan megang bantal. Biasanya kan bantal itu ada pasien ada yang kotor kan gitu kan. Kalau kita pakai sudah. Ini namanya open bed ya. Jadi tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau mau dibuat close bed, close ya. Ini belum dilipat ya. Panjang. Boleh dibalik, boleh enggak? Boleh baliknya. Ya, anggap aja kalau kita sudah ingatnya dibalik, balik aja ya, enak ya. Ini namanya open bed. Open bed itu adalah bed yang memang sudah dipersiapkan untuk pasiennya mau ditempati pasien ya. Kalau close bed, nah close bed itu ini. Jadi ada lagi tambahan namanya stick tambahan ya. Karena kita tidak tahu pasiennya kapan datang, ya belum tahu. Kalau ini kita mungkin udah dapat bel dari IGD, Mbak ada pasien mau masuk ke ruang mana, misal Sakura gitu ya. Jadi kita sebagai perawat Sakura harus menyiapkan bed pasien, kan gitu lah. Ini namanya open bed. Tetapi kalau kita belum tahu mau ada pasiennya kapan, ini namanya closed bed. Sudah. Ini tujuannya apa? Biar nggak kotor. Ya, mau dirapikan dibuat siku lagi, apa sih? Sudut dimasukkan lagi itu lebih bagus. Jadi lebih rapi, ya, lebih rapi dibuat sudut. Ya. Pada intinya kalau Anda besok melihat ada di rumah sakit kok ditutup kayak gini, bukan berarti pasiennya nggak mau ditidurkan gitu ya. Kalau ada kayak gini, ini namanya close bed ya. Kalau ada kayak gini, ininya diambil. Kalau ada pasien gitu kan, ini diambil dulu ya, karena ini open bed jadi ditutup, namanya open close bed, ini namanya close bed. Kalau open adalah yang tadi ya, karena ini close maka harus dibuka. Bebas kan, bukanya sebelum pasien datang. Jadi misal Anda perawat di ruang Sakura, oh biasanya kalau ada yang tanya, ada bed yang udah disiapkan belum sih? Maksudnya bed yang seperti ini ya. Nanti kan ada sebagai perawat ruangan kan tahu kamar 2 yang kosong, kamar 3 yang kosong kan tahu kan. Kalau dapat telepon dari IGD, Mbak mau kirim pasien ke situ, siap. Nanti kan kita menyiapkan tempat. Ya kalau misal belum ada yang close bed, ya kita langsung bisa
membuat atau merapikan bednya dengan open bed langsung, karena sudah ada pasien yang mau datang. Tetapi kalau misal kan ada ya, belum ada pasien tapi kita sudah bersih-bersihkan gitu ya, kan kita nggak tahu besok ada pasien, lusa ada pasien, ya kita pakainya yang close. Jadi kalau misal ini kan nggak kotor gitu loh, yang selimut dan yang lainnya kan nggak kotor, jadi pakainya close. Oke, paham dari sini? Bedanya close sama open? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, kita buat open dulu ya. Ini namanya open. Kemudian kalau pasiennya sudah datang, tidurkan di sini, ya kan? Ternyata dia hari ini ada program operasi dan dia misal aja pakai anestesi general. Anestesi general itu dia dibius total gitu loh. Ya kan, ada general, ada lokal, ada yang dari lumbar. Kalau orang sesar itu kan dari lumbar tuh. Itu kan dia yang nggak bisa merasa dari perut ini ke bawah, gitu kan? Orang ini masih bisa ngomong. Biasanya resiko muntahnya kecil, tetapi kalau yang general anestesi semuanya biasanya resiko hipotermi itu adalah kedinginan, ya. Resiko kedinginan itu pasti ada. Maka kita siapkan namanya WWZ atau warm water jet, ya. Ini namanya WWZ, ya. Ini namanya WWZ. Diisinya pakai air hangat, suhunya kurang lebih 40 derajat. Nah, ini nanti ditaruhnya di daerah kaki pasien, menghadapnya ke sana. Lubangnya menghadap ke sana. Tujuannya buat apa sih? Misal netes kan nggak di tempat pasien, ya kan? Taruhnya di bawah kaki. Ada satu, misal kita tahu nanti kalau dari ruang operasi biasanya kita dikasih tahu sama perawat ruang operasi. Sediakan bengkok, bengkok yang ya itu sediakan bengkok, biasanya pasiennya muntah misal kayak gitu ya. Maka ditaruhnya di sampingnya pasien, ya. Atau nanti kita bisa sampaikan ke keluarga pasien, kalau pasien muntah nanti taruh ini ya, gitu ya. Gimana? Ada pengalaman kayak gitu ya? Enggak. Selimut lagi mana yang dilepas tadi? Ini. Oke. Khusus untuk pasien yang habis operasi, karena kita curiga nanti pasiennya mengalami hipotermi atau kedinginan, nah kita siapkan selimut tambahan. Naruhnya di mana, Bu? Naruhnya di sini, di bawah pasien. Di bawah, di atas selimut yang punya pasien. Nah, sama. Iya, WWZ-nya tertutup sama selimut yang ini. Seperti biasa tadi, rapikan. Nanti pasiennya kan kesini nih, tidurnya di bawah ini ya, di bawah sana sudah ada selimut, sudah ada WWZ, kemudian ada lagi selimut tambahan. Oke, ini namanya enterbed atau bed yang disiapkan untuk pasien pasca operasi. Gampang tuh. Kalau sering merapikan tempat tidur sendiri pasti gampang, ya, termasuk buat jemput itu tadi. Oke, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Nggak? Cukup jelas? Jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke Bu Tristi. Atau Anda bisa membuat atau
ataupun mempraktekkan ke sini, di sini maksudnya di lab sini, nanti dikirim ke Bu, ini udah betul apa? Harus apa? Ya? Oke, ini namanya Etherpad. Jadi open sudah, close sudah, Etherpad sudah. Tahu bedanya ya? Oke. Gampang? Gampang ya? Gampang mengingatnya ya? Jangan ketawa, kalau ketawa tuh tanya paham mau ora gitu loh. Oke ya, kalau sudah paham, saya rasa itu untuk siang ini karena nggak ada yang tanyakan lagi. Nanti kalau ada temannya yang tanya silahkan dijawab. Kalau memang tidak bisa menjawab, minta untuk dijawab. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah? Apa? Siapkan, matikan.